Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wali masyayikhina, amin. Faslun, adapun ini yaitu suatu fasal. Afdolus sholawatil masnunati sholatul idaini summal kusufi summal khusufi summal istisqai summal witri. Adapun paling afdolnya dari segala macam solat-solat yang disunnahkan, yaitu solat 2 hari raya, kemudian solat gerhana matahari, kemudian solat gerhana bulan, kemudian solat istisqa, summal witri, kemudian solat sunnah witir. Wallahu a'lam bissawab. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang solat-solat sunnah, dan materi kita tentang solat witir. Perlu diketahui bahwa solat sunnah itu terbagi 2. Ada namanya solat sunnah yang disyariatkan berjamaah, dan ada solat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Salat sunnah yang disyariatkan berjamaah kemarin sudah dibedah, jumlahnya ada 5. Salat Idul Adha, salat Idul Fitri, salat gerhana matahari, salat gerhana bulan, dan salat istisqa. Sesudah ini adalah solat-solat yang tidak disunnahkan berjamaah secara umum. Mana yang paling tingginya solat sunnah sesudah solat yang disyariatkan berjamaah? Summal witri, kemudian solat witir. Jadi solat witir itu kategorinya solat sunnah yang tidak disunnahkan secara berjamaah kecuali pada bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan, berjamaahnya pada solat witir hukumnya tidak sunnah. Solat witir ini solat sunnah tertinggi daripada seluruh solat-solat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Kenapa witir itu adalah solat yang paling tinggi? Sebab ada ulama yang mengata bahwa solat witir itu hukumnya wajib. Artinya berdosa
bila orang tidak mengerjakan solat witir, yaitu Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala an. Di dalam madhab Abu Hanifah, sehari semalam seorang muslim disuruh mengerjakan 5 solat fardu, 1 solat wajib. 5 solat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 1 solat wajib namanya solat witir. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya daripada sahabat Nabi Sayyidina Buraidah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Kata Nabi itu, witir itu adalah hak, wajib ditunaikan. Siapa orang yang tidak solat witir, maka dia bukan daripada umatku, kata Nabi. Dari hadis ini Abu Hanifah mengata witir itu wajib. Namun selain beliau, semacam Imam Syafi'i, madhab kita, madhab Hambali dan madhab Maliki mengata witir itu sunnah. Dari mana mereka mengata sunnah? Di dalam hadis Bukhari, seorang A'rabi bertanya tentang solat wajib, berapa ya Rasulullah? Nabi jawab, 5 waktu. Adakah di luar 5 waktu ini yang diwajibkan? Awa ghaira dzalik ya Rasulullah, adakah di luar itu? Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, la illa anta tatawwa'a, enggak ada yang wajib kecuali kau solat sunnah. Sehingga witir itu di dalam pandangan madhab Syafi'i adalah sunnah yang sangat-sangat muakkad, sangat-sangat dianjurkan. Jangan sampai muslim meninggalkan daripada solat witir. Di antara dalil tentang keutamaan daripada solat witir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala qad amaddakum bisolatin hiya khairun lakum min humurin na'am wahyal witru. Kata Nabi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kepada kalian umat Islam satu solat yang solat itu lebih tinggi nilainya dibanding unta bule, bahasa kita dibanding Lamborghini, yaitu solat witir. Artinya unta paling mahal disebut humurun na'am, mahal. Jadi mahal. Jadi kalau Anda sedekah mobil Fortuner kasih orang miskin,
Anda ngerjain sholat witir masih tinggian ganjarannya ngerjain sholat witir. Kata Nabi, gimana mau sedekah Fortuner, bannya aja ora duwe, ora punya bannya, begitu. Iya, begitu. Enggak punya, dah daripada enggak punya sedekah, enggak ini, sholat witir ganjarannya besar witir. Kapan waktunya sholat witir ini? Waktunya sesudah mengerjakan sholat Isya. Sesudah mengerjakan sholat Isya dan sebelum terbit fajar. Terbit fajar itu adzan subuh. Jadi waktunya sholat witir itu sesudah kita sholat Isya. Sholat Isya walaupun waktunya masih maghrib, walaupun waktunya masih maghrib, yang penting kita udah sholat Isya, sudah boleh sholat witir. Seperti mana contohnya? Seperti kita bepergian jauh. Dulu Bang Mansur tuh waktu ke Sumatera Utara, saya suruh sholat witir. Begitu habis maghrib lalu jamak dengan Isya. Jadi maghrib 3 rakaat, bangun lagi sholat Isya 2 rakaat qasar. Wong dari sini ke Sumatera Utara ada nggak 90? Lebih ya. Jadi perjalanan jauh, udah tuh sholat Isya. Anggap aja kita tadi maghrib Isya karena kita musafir. Sekarang nih kita udah maghrib, udah sholat Isya, udah umpamanya. Karena kita musafir dari Jawa mau ke Lampung gitu, mau silaturahim. Udah Isya belum sekarang nih? Sekarang udah Isya belum? Belum. Tapi kita udah sholat Isya belum? Udah. Maka kita udah boleh sholat witir. Karena mengerjakan witir itu catatannya sesudah, bukan sesudah waktu Isya. Bukan sesudah waktu Isya. Beda antara sesudah waktu Isya dan sesudah sholat Isya. Bisa aja waktunya masih maghrib bagi orang yang jamak. Begitu. Saya itu kalau bepergian jauh kerjain, jadi ilmu tuh ingat begitu. Nah, kalau nggak dikerjain ilmunya nanti nguap begitu. Kalau bepergian jauh kerjain witir, sholat maghrib udah, Isya udah, langsung witir. Ada Isya belum? Begitu. Biar apa? Biar ngamalin ilmu begitu. Karena catatan waktunya sesudah sholat Isya. Begitu. Namun walaupun waktunya witir itu sesudah sholat Isya, yang paling tinggi ganjaran witir itu adalah akhir malam. Yang paling tinggi. Jadi dianjurkan witirnya dikerjakan pada akhir malam sebagai sholat penutup.
Karena kata Nabi dalam hadis yang sahih, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Kata Nabi, jadikan terakhir solat malammu solat witir. Jadi witirnya dijadikan solat terakhir, solat penutup, sunnah. Bagusnya itu pun tidak mutlak. Witir bagus terakhir itu bagi siapa? Bagi orang yang yakin malamnya bangun sebelum adzan subuh, sesudah tidur. Bagi orang yang yakin malamnya pasti bangun sesudah tidur habis sholat isya tuh, saya yakin jam 2 umpama, jam 3 begitu, bangun yakinnya karena ada yang bangunin, yakinnya karena pakai weker atau pakai alarm atau bayar orang tukang ronda, bang nih 200.000 bangunin saya ya, begitu sama tukang ronda. Iya, daripada sedekah Lamborghini nggak punya, ya kan? Kalau yakin kita malamnya bangun, bagusnya witirnya penutup sholat. Akan tetapi bagi orang yang tidak yakin malamnya bangun sebelum subuhnya, maka bagi dia witirnya habis sholat isya, baru kalau malam bangun dia tinggal tahajud saja. Begitu, tinggal tahajud lah atau sholat hajat, sholat apa, begitu. Kalau kemudian kita tidak punya keyakinan malamnya bangun, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awalah, wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna sholata akhiril laili mashudah. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, siapa orang yang khawatir enggak bangun malamnya karena kecapean badannya, habis kerja bakti, habis gojek, habis ya kerja keras, kalau tidur malamnya enggak mendusin, kalau khawatir malamnya enggak bangun, kata Nabi, hendaknya sholat witirnya habis sholat isya saja sebelum tidur, habis sholat isya saja. Kalau khawatir enggak bangun. Tapi wa man tami'a, siapa punya keyakinan bahwa malamnya bangun, mantep, saya setiap jam 3 mesti bangun, kata dia, mau tidur jam 10 ke, mau tidur jam 11 ke, mau tidur jam 12 ke, saya yakin jam 3 bangun. Maka bagi orang seperti ini, kata Nabi,
hendaknya witirnya terakhir saja, sebab sholat witir di akhir malam itu dihadiri malaikat banyak, disaksikan oleh malaikat, sehingga kalau yakin kita habis tidur bangun malam, witirnya nanti. Kalau kita nggak yakin karena lelah dan macam-macam berbeda orang, maka witirnya habis sholat Isya sebelum tidur, belum tidur. Begitulah Islam menyuruh kita sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Karena itu satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an dan Sayyidina Umar di hadapan para sahabat-sahabat beliau yang lainnya. Kata Nabi, Umar, iya baik ya Rasulullah, saya mau tanya, kamu sholat witirnya kapan? Saya Nabi witirnya jam 3 witirnya, sebab saya punya kemantapan keyakinan mau tidur jam berapa aja, kalau udah jam 3 pasti saya bangun. Mau tidur jam 8 ke, jam 9 ke, jam 10 ke, jam 11 ke, jam 12, mau jam 1 ke, mau jam 2 ke, pokoknya jam 3 mesti saya bangun. Maka saya witirnya terakhir sesudah tidur, sudah tidur. Lalu Nabi nanya kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, baik ya Rasulullah, kalau engkau witirnya kapan? Saya Nabi witirnya habis ba'diyah Isya. Habis ba'diyah Isya saya selalu sholat witir. Kenapa Abu Bakar begitu? Saya khawatir kalau witirnya bangun tidur, saya khawatir mata saya merem nih, enggak dimelekin lagi sama Allah. Begitu, nanti saya mati belum witir, rugi segede gunung Uhud. Kalau saya nggak witir, saya mau ngambil yang pasti-pasti saja. Saya mau witirnya habis sholat Isya, kemudian tidur, kemudian malam tahajud. Kata Nabi, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Wahai umatku, ikuti dua orang nih sesudahku. Abu Bakar boleh witirnya sebelum tidur, habis Isya, bagus. Begitu, karena khawatir malamnya nggak melek. Ataukah mau ikut Umar? Silahkan, dua-duanya benar. Mau ikut Abu Bakar boleh, mau ikut Umar boleh. Begitu, silahkan, boleh begitu. Itu begitu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an termasuk orang yang witirnya habis sholat Isya sebelum tidur. Kata Abu Hurairah, awsani khalili bisalas,
saya ini dipesan bener sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan 3 hal. Salah satunya dari 3 tuh, wa an utira qabla an anama, saya diwanti-wanti Nabi witirnya wis ente mah sabi sholat isya aja sebelum tidur, begitu, sebelum tidur. Jadi kalau kita udah sholat witir nggak ada sholat lagi, wong sholat penutup, itu mah karena kagak ngerti agama. Begitu dia baca hadis sepotong, dia yang kayak begitu ngerusak Islam aja, yang kayak begitu. Kita tambah girang aja, udah witir nggak ada tahajud, nggak ada. Yes, emang kita malas, iya kan? Dibilang kagak ada, dibilang kagak ada, pas, begitu, pas, karena memang kagak ada, udah ditutup. Ini namanya ngerusak Islam. Yang kayak begitu ndak benar, begitu. Bukan itu doang, hadis Nabi itu banyak. Makanya ngaji fikih saya nerangin, kalau ngaji nggak mau banyak-banyak, yang penting saya mengerti. Nggak mau ngaji banyak, berlembar-lembar, orang paham buat apaan, begitu. Mendingan dikit paham, begitu, bener nggak? Begitu. Saya mau tanya nih, dikit paham, siapa yang daftar pertama ke KPU? Ya Allah, paham itu mah. Ini witir. Ya Allah, ini dikit tapi ngerti. Begitu, ngerti. Biar kita tuh paham. Ngaji nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Kita udah paham waktunya witir kapan? Habis sholat isya sampai adzan subuh. Kalau belum adzan subuh masih boleh witir, masih boleh witir, begitu. Lalu witir nih berapa rakaat? Witir nih, witir ada minimalnya, ada maksimalnya, ada minimal sempurnanya. Witir minimalnya sholat witir 1 rakaat, minimalnya sholat witir 1 rakaat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi, al-witru rak'atun min akhiril laili. Salat witir itu serakaat juga jadi di akhir malam. Serakaat jadi witir serakaat. Mau habis salat isya, ba'diyah isya, witir jadi serakaat. Saya serakaat aja dah, ya nggak apa-apa, bagus serakaat gitu, daripada teman kita 11 besok kagak. Mendingan serakaat terus aja, istiqomah, lebih bagus, lebih bagus, begitu. Minimal zakat, enggak makruh, enggak di dalam qaul mu'tamad, tapi ada ulama bilang kalau 1 rakaat makruh, ya ada, tapi yang mu'tamad enggak makruh, serakaat boleh, serakaat. Berapa maksimalnya sholat witir?
maksimalnya 11 rakaat. Di dalam hadis yang sahih dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, kata beliau, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu selalu enggak pernah lebih, baik di bulan Ramadan ke bukan Ramadan ke, selalu sholatnya 11 rakaat. Sholat apa yang ada di luar Ramadan juga lah witir. Witirnya Nabi itu 11, itu taraweh 11, bukan. Wong Siti Aisyah bilang Nabi itu mau Ramadan ke mau bukan Ramadan ke, selalu sholatnya enggak lebih dari 11. Sholat apa yang di Ramadan ada, di luar Ramadan ada? Witir. Begitu sholat witir tuh Nabi mau witirnya mau Ramadan 11 bukan Ramadan 11. Maka Nabi mah paling hebatnya Nabi karena memang ngerjain yang paling topnya 11 begitu. Mau Ramadan 11 bukan Ramadan 11 begitu. Tuh ada orang sholat 4-4-3 itu madhab Persija begitu namanya, begitu gitu apanya. Iya itu begitu. Jadi witir 11 Nabi 11. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibbannya, Imam Daraqutni di dalam Sunan Daraqutninya, Nabi menyampaikan hadis kepada kita bersama. Kata Nabi, autiru bisalasin au bi khamsin au bi sab'in au bi tis'in au bi ihda asyrata. Autiru, kerjakanlah sholat witir 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, atau 11 rakaat paling sempurnanya. 11 rakaat paling sempurna. 11 rakaat paling sempurna. Berapa minimal sempurnanya? Minimal witir berapa? 1. Maksimalnya 11. Minimal sempurna sholat witir 3 rakaat. Minimal sempurnanya sholat witir 3 rakaat. Minimal sempurnanya 3 rakaat. 3 rakaat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya, Imam Nasai di dalam kitab Sunannya Al-Mujtaba namanya,
Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya dari sahabat Nabi yang makamnya di Turki, Imam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yutira bisalas falyaf'al. Kata Nabi, siapa orang yang suka, yang kepengen mengerjakan witir 3, maka hendaklah kerjakan aja 3, minimalnya 3, minimal sempurna. Di atas itu, di atas 3 berapa? 5. Di atas 5 7. Di atas 7 9. Di atas 9 11. 11 dan 11 paling sempurnanya. 11. Kalau 3 rakaat mengerjakannya bagaimana? 3 sekaliguskah ataukah dibikin 2-1? Ini terserah kita. Kalau kita witir 3 ke atas, 3, 5, 7, 9, 11, wis 3 aja, maka boleh saja orang yang witir 3 rakaat itu mengerjakannya 3 sekaligus, 1 salam, boleh saja dipisah 2-1, yakni 2 kali salam. Semuanya dibenarkan oleh agama, ada ajarannya. Tinggian mana? 3 sekaligus ama 2-1. Namanya kalau 2-1 dipisah. Kalau 3 sekaligus namanya disambung, digabung jadi 1. Maka ganjarannya tinggian 2-1. Ganjarannya tinggian 2-1. Kenapa? Karena 2 kali takbiratul ihram, 2 kali doa iftitah, 4 kali salam. Begitu. Kalau disambung, 1 kali takbiratul ihram, 1 kali doa iftitah, dan 2 kali salam kanan kiri. Kalau 2-1, takbiratul ihram 2 kali, doa iftitah 2 kali, tasyahud 2 kali, salamnya 4 kali. Jadi kerja setengah hari ama sehari, gajinya banyakan sehari. Maka makana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Yang banyak kerjaannya banyak ganjarannya, banyak ganjarannya. Kalau kita 3 sekaligus ngerjainnya, maka tasyahudnya sekali saja. Kalau 3 sekaligus, tasyahudnya sekali saja, jangan 2 kali. Dalam hadis yang sahih, Imam Hakim meriwayatkan dalam kitab Mustadraknya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tushabbihul witra bil maghrib. Jangan Anda samakan
solat witir dengan solat maghrib, yakni dua kali tasyahud. Jangan, kalau mau 3 sekaligus jangan disamakan dengan maghrib, tapi kudu dibedakan, yaitu diri baru tasyahud akhir. Kalau 3 sekaligus. Kalau kita dipisah, niatnya bagaimana? Niatnya yang sebelum terakhirnya boleh kita bedok niatnya usolli sunnata muqaddimatil witri rakaataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunnah pendahuluan witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nanti penutupnya usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Aku sholat sunnah witir 1 rakaat karena ta'ala. Begitu. Atau yang duanya niatnya usolli rakaataini minal witri sunnatan lillahi ta'ala. Aku sholat 2 rakaat daripada witir, sunnah karena Allah Ta'ala. Pakai rakaataini minal witri. Tapi kalau begitu susah-susah, kata Syekh Jamaluddin Muhammad Al-Ahdal di dalam kitabnya Umdatul Mufti wal Mustafti, dah biasa aja usolli sunnatal witri rakaataini boleh, karena totalnya tetap ganjil, total seluruhnya. Begitu, enggak apa-apa kayak niat yang saudara-saudara baca itu boleh saja, begitu, boleh saja. Boleh niat witirnya 11 rakaat, boleh saya sholat sunnah witir 11 rakaat. Langsung Allah Ta'ala diri, nanti tasawuf akhir. Boleh juga 2 kali tasahud, diri, duduk, diri, tasawuf akhir. Begitu. Boleh juga begitu. Yang bagusnya diri begitu. Boleh gitu. Yang enak niatnya witirnya nggak usah nyebut rakaat. Saya sholat sunnah witir karena Allah Ta'ala. Ini berapa? Terserah kita di hatinya. Kalau nggak disebut, saya 3 aja dah. Ada juga 11 aja dah, 11. Baru 11, 3 aja dah. Begitu. 3 aja. Kalau udah witir 3 habis sholat isya atau habis sholat taraweh, kan sama habis taraweh 3 begitu, 3 lalu malamnya pengen witir lagi biar 11, boleh saja, boleh. Daripada nih 3 witir habis taraweh, malam bangun kalau Ramadan mau sahur, begitu. Sholat apa ya? Witir aja yang 8-nya witir, totalnya 3 ditambah 8 malam sama dengan 11 witir. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan boleh saja bagi orang yang witir 3 sebelum tidur, lalu kemudian malam bangun, kemudian tambahin lagi 8 lagi, enggak apa-apa. Niatnya witir, dan itu yang lebih tinggi dibanding niatnya malamnya tahajud. Di kita ganjaran orang witir mah segede unta gede, witir aja begitu. Jadi 11 boleh. Kan gak boleh witir 2 kali dalam 1 malam, kata Nabi dalam hadis yang sahih,
la witrani fil laili, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Maknanya 2 kali 11. Kalau 2 kali 11 tidak boleh. Lebih hebat dari Nabi dia. Begitu, uang Nabi aja 11. Jangan kelewat gitu. Kalau kelewat bahaya. Kalau kelewat begitu. Naik mobil depan Muflihun aja kalau mau turun. Jangan tuh sampai rempok, jalan kaki. Udah mentok 11. Boleh 3 habis Isya, kemudian malam dibangun tambah lagi witir lagi. Boleh. Perlu dibatalin nih ganjil? Enggak usah. Boleh aja. Begitu. Kita habis witir, begitu habis tarawih malam kita ngadain qiyamul lail. Salat apa? Witir aja. Itu namanya cerdas. Niat witir aja 8, iya, habis itu baru yang tikaf ceramah-ceramah. Ya silakan aja. Boleh. Dan itu yang paling tinggi di dalam agama, paling tinggi. Lalu bacaannya apa witir nih? Kalau witirnya 1 rakaat, maka bacaannya habis Fatihahnya surat Kulhu, Falak, ama An-Nas. 3 surat. Nabinya begitu. Kulhu, Falak, An-Nas. Kalau satu. Kalau 3 suratnya apa yang dibaca suratnya? Kalau 3 rakaat 1-nya surat Sabbihis Al-A'la gitu. Rakaat 2-nya dia baca surat Qul ya Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Begitu, Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Qul ya ayyuhal kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi Sabbihis, kemudian Qul ya, kemudian Qul ya, kemudian Kulhu, Falak, An-Nas. Begitu. Jadi 1 Sabbihis, kedua kuliah, ketiga mau dipisah 2 kayak mau 1 sama aja. Begitu. Ketiga Kulhu, Falak, An-Nas. Kalau lebih dari 3, kita mau 5, 7, 9, begitu. Kalau 11 sudah 3 tuh terakhir. Kalau kemudian kita lebih dari 3, rakaat 1-nya surat Inna Anzalnahu, keduanya Qul ya, Inna Anzalnahu Qul ya, Inna Anzalnahu Qul ya. Terus saja, tinggal 3 terakhir kayak tadi lagi. Sabbihis, Qul ya, Kulhu, Falak, ama An-Nas. Habis sholat witirnya apa yang dibaca? Habis sholat witirnya biasa tuh Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma
inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka subhanak la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'dar ridha. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan halalan wasi'a wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka amalan soliha wa nas'aluka waladan soliha wa nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka khairal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka asyukra alal afiyah wa nas'aluka husnal khatimah indal mauti fi afiyah wa nas'aluka al-ghina anin nas. Unda rabbana atina rabbana taqabbal minna wa sallallahu. Begitulah biswitir maha suci Allah yang maha merajai lagi maha suci. Subhanal subhanal maquddus subhana subhanal malikil quddus subhana subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhana malikil ma'bud. Maha suci Allah yang merajai yang disembah. Subhanal malikil ma'bud subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Maha suci Allah, Tuhan yang hidup, yang tidak pernah mati, tidak pernah luput. La yanamu wa la yamutu, tidak pernah tidur, tidak pernah mati, tidak pernah luput, ngantuk apa aja. Allah maha suci Allah, Tuhannya malaikat dan Tuhannya malaikat Jibril. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Allah maha besar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu demi keridhoanmu daripada siksaanmu, daripada murkamu. Aku berlindung kepadamu demi kesejahteraanmu daripada siksaanmu. Aku berlindung kepadamu demi rahmatmu dari azabmu. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak bisa menghitung puji-pujian atasmu sebagaimana Engkau menyanjung zatmu sendiri. Ya Allah, bagimulah segala puji sehingga Engkau meridhai. Ya Allah, aku mohon kepadamu keimanan yang langgeng di hatiku sampai mati, sampai dikubur, sampai di akhirat. Aku minta kepadamu hati yang tenang, penuh kekhusyuan. Allahumma nas'aluka imanan Allahumma nas'aluka ilman Allahumma nas'aluka imanan da'iman qalban khasir. Aku mohon kepadamu keyakinan yang benar.
Aku minta kepadamu ya Allah ilmu yang manfaat. Aku minta kepadamu ya Allah rizki yang luas, yang halal yang luas. Aku minta kepadamu ya Allah agama yang lurus. Aku minta kepadamu ya Allah amal yang soleh. Aku minta kepadamu ya Allah anak keturunan yang soleh. Aku minta kepadamu ya Allah maafmu dan kesejahteraanmu. Aku minta kepadamu sebaik-baiknya kesejahteraan. Aku minta kepadamu sempurnanya kesejahteraan. Aku minta kepadamu kelanggengan kesejahteraan. Aku minta kepadamu rasa syukur atas kesejahteraan darimu. Aku minta kepadamu husnul khotimah ketika meninggal dunia dalam kesejahteraan. Aku minta kepadamu kekayaan daripada minta-minta mulu ama orang. Ya Allah, begitulah habis salat witir minta. Habis sholat witir biasa Rabbana atina. Kalau enggak bisa mudah ya Allah yang diminta orang-orang tuh saya minta ya Allah. Udah begitu aja. Malaikat nanya minta apa, tanya aja orang-orang lah. Begitu saya kagak ngerti. Udah begitu aja. Kalau kagak ngerti begitu. Enggak ya begitu. Saya minta kepadamu ya Allah apa saja yang diminta oleh hambamu yang soleh ketika sholat witir. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari apa yang dimintakan perlindungan oleh hamba-hambamu ketika telah sholat witir. Udah gitu aja, daripada ngapal puyeng begitu. Jadi nyenut ngapalnya. Tapi bacalah doa-doa witir agar supaya benar adanya. Singkatnya saudara, solat yang paling utama sesudah solat yang 5 ini adalah paling tingginya solat sunnah adalah solat witir. Segini aja ngaji kita. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.